Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aksel Zilamsyah dari kelas Kesos 7 Apaki Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan nomor NPM 1803090020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai community development atau pengembangan masyarakat. Masyarakat adalah proses penguatan masyarakat secara aktif dan berkelanjutan berdasarkan prinsip keadilan sosial, partisipasi, dan kerjasama yang setara. Pengembangan masyarakat mengekspresikan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, akuntabilitas, kesempatan, pilihan, partisipasi, kerjasama, dan proses belajar berkelanjutan. Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah memberdayakan individu dan kelompok yang melalui pengutamaan kapasitas atau termasuk kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk mengubah kualitas kehidupan komunitas mereka. Kapasitas tersebut berkaitan dengan penguatan aspek ekonomi dan politik melalui pembentukan kelompok sosial besar berdasarkan agenda bersama. Tujuan dalam pengembangan masyarakat terbagi atas aspek tujuan, antara lain yaitu membangkitkan partisipasi penuh warga masyarakat, dan tujuannya akhir yaitu perwujudan kemampuan dan integrasi masyarakat untuk membangun diri mereka sendiri. Aspek terpenting dari proses yaitu bahwa proses yang harus melibatkan masyarakat itu sendiri. Keterlibatan ini tak akan tercapai tanpa partisipasi penuh. Proses pengembangan masyarakat tidak dapat dipaksakan dari luar dan tidak dapat ditentukan oleh pekerja masyarakat, dewan lokal, atau departemen pemerintah. Proses pengembangan masyarakat harus menjadi proses masyarakat yang dimiliki, dikuasai, dan dilangsungkan oleh mereka sendiri. Hal ini tidak selalu mudah dicapai karena orang-orang terbiasa dibebankan dan menyesuaikan dengan pedoman dasar. Namun, tidak mungkin ada pengembangan masyarakat dengan memberikan pembebanan. Setiap masyarakat memiliki karakter yang berbeda-beda dilihat dari sisi sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Segala sesuatu yang berjalan dalam satu masyarakat tidak akan mungkin bisa sama dengan masyarakat lainnya karena perbedaan karakteristik tersebut, atau melakukan penerapan kegiatan dan cara intervensi yang sama. Proses dalam pengembangan masyarakat membuat frustasi partisipannya. Selanjutnya ada tahapan intervensi. Yang pertama itu ada asesmen atau penilaian. Asesmen atau penilaian bertujuan untuk menentukan ketepatan serta efektivitas program dalam upaya pengembangan masyarakat. Lalu, asesmen ini mencakup needs assessment, identifikasi masalah, analisis masalah, dan resource assessment. Lalu, plan of treatment atau rencana tindakan. Ini adalah sebuah proses dalam mengidentifikasi, memilah, menghubungkan masalah atau kebutuhan dengan sumber-sumber yang dapat didaya-gunakan untuk memecahkan masalah dan atau memenuhi kebutuhan melalui serangkaian kegiatan. Lalu ada treatment atau tindakan, yakni mencakup atas tindakan monitoring dan evaluasi. Monitoring memberikan dua manfaat, yaitu memberikan informasi untuk pegangan sementara program yang masih sedang berlangsung. Kemudian dilakukannya tindakan evaluasi yang dilakukan secara berkala, ditujukan baik kepada pelaksanaan program atau proses ampun hasil maupun kepada kerjasama di antara semua pelaku. Lalu terminasi atau pelepasan merupakan langkah penghentian sementara atau sekuensi kegiatan pengembangan masyarakat yang mungkin kelak ditindaklanjuti dengan rangkaian kegiatan berikutnya. Selanjutnya ada stakeholders dalam pengembangan masyarakat. Di antaranya adalah pemerintah. Pemerintah berperan dalam menciptakan gambaran program, mencari sumber dana, dan menentukan pengalokasian dana, menyediakan pelayanan langsung kepada masyarakat, membangun proyek,
membuat kontrak dengan pihak lain untuk membangun hubungan, membuat hukum, penciptaan regulasi sebagai bentuk implementasi hukum yang dibuat. Lalu melakukan negosiasi dan persuasi guna mendukung program yang telah direncanakan, memastikan semua pihak mendapatkan hak yang sama di depan hukum, kemudian membuat rancangan pembangunan. Selanjutnya, organisasi sebagai salah satu indikator dalam mendukung pemerintah sebagai bentuk upaya pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Lalu ada dari lapisan masyarakat. Masyarakat adalah sebagai penerima manfaat dari upaya yang direncanakan oleh pemerintah. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maafkan.